Selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Stop Investasi Saham Jika. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah investor atau trader di pasar modal meningkat signifikan. Ini tentu satu prestasi yang bisa kita banggakan sebagai warga negara. Edukasi tentang saham semakin banyak disampaikan. Persepsi masyarakat yang mengatakan saham itu judi semakin berkurang, dan warga negara kita lebih paham dengan yang namanya investasi. Di tengah euforia seperti ini, sebenarnya ada poin yang harus diketahui. Ternyata, kita tidak boleh latah membeli saham. Ada beberapa hal yang sebaiknya dipenuhi terlebih dahulu sebelum masuk ke pasar modal. Hal ini untuk menjaga agar jangan sampai investasi Anda jadi berantakan dan ujungnya berhenti berinvestasi saham. Dengan topik stop investasi saham jika, saya mau menyampaikan beberapa poin yang sebaiknya diperhatikan sebelum memutuskan menjadi pelaku pasar modal. Mari kita simak satu persatu. Poin 1. Tidak punya dana darurat. Stop investasi saham jika tidak punya dana darurat. Emergency fund atau dana darurat merupakan kebutuhan utama yang tidak bisa diabaikan. Ironisnya, banyak di antara kita yang menganggapnya tidak terlalu penting dan bisa ditunda. Dengan kondisi seperti tahun ini, tentu Anda merasakan keharusan memiliki dana darurat. Yang awalnya mendapat penghasilan bulanan, kini tiba-tiba di PHK. Yang awalnya punya cicilan setengah dari gaji, kini gajinya dipotong 50%. Yang awalnya berbisnis dengan kredit bank, kini bisnisnya stuck, namun angsuran tetap harus dibayar. Tanpa adanya emergency fund, kemungkinan besar investasi Anda yang menjadi korban. Paling tidak Anda berhenti berinvestasi untuk sementara waktu dan mengambil dana investasi itu untuk kebutuhan. Nah, masalahnya, bagaimana jika saat diambil ternyata posisi portofolio Anda sedang minus? Pada akhirnya, mau tidak mau Anda harus rela menjual rugi saham tersebut. Padahal sebenarnya, dalam jangka panjang, potensi kenaikannya sangat besar. Kondisi ini membuat Anda mengalami dua kerugian secara bersamaan. Pertama, rugi karena harus menjual rugi saham yang dimiliki. Kedua, rugi karena kehilangan potensi kenaikan saham yang besar di masa datang. Itulah alasan kenapa saya menyarankan Anda agar mempunyai emergency fund sebelum membeli saham. Lebih baik Anda tidak membeli saham dan mempunyai emergency fund dibanding Anda mempunyai saham namun tidak memiliki emergency fund. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan, berapa besaran emergency fund yang ideal? Tentu, di zaman sekarang sudah banyak influencer keuangan yang membahas hal ini. Bagi saya pribadi, paling kecil, Anda harus mempunyai dana darurat sebanyak 12 kali pengeluaran bulanan. Dengan angka ini, setidaknya Anda masih bisa bertahan dalam jangka waktu 1 tahun, sekalipun tidak mempunyai penghasilan. Dalam waktu 1 tahun itu, investasi saham Anda juga akan cenderung aman, karena untuk kebutuhan sehari-hari masih bisa mengandalkan emergency fund yang dimiliki. Selain itu, jika emiten Anda rutin membagi dividen setiap tahun, setidaknya dividen tersebut dapat sedikit membantu untuk menopang kebutuhan meskipun cenderung kecil. Poin 2. Punya hutang konsumtif. Stop investasi saham jika punya hutang konsumtif. Secara umum, hutang terbagi menjadi dua, yaitu produktif dan konsumtif. Perbedaan kedua hutang tersebut berasal dari cash flow yang dihasilkan. Hutang produktif merupakan semua hutang yang mungkin bisa membuat uang masuk ke kantong Anda. Sedangkan hutang konsumtif merupakan hutang yang hanya membuat uang keluar dari kantong Anda. Setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing tentang hutang. Ada yang mengatakan hutang itu tidak baik. Ada yang mengatakan hutang produktif itu baik, asalkan bisa menghasilkan. Ada yang mengatakan semua hutang baik produktif maupun konsumtif itu baik, asalkan bisa dibayar. Saya pribadi cenderung orang yang tidak suka berhutang, namun tidak juga menentang hutang. Selama Anda bisa bertanggung jawab atas hutang Anda, sebenarnya sah-sah saja, karena Anda harus ingat bahwa hutang tetap harus dibayar. Nah, untuk poin kedua ini, saya lebih menekankan pada hutang konsumtif, di mana biasanya hutang ini dipakai untuk memenuhi keinginan kita. Contohnya seperti membeli handphone terbaru, ataupun membayar biaya liburan
yang sebenarnya masih bisa ditunda, dan lain sebagainya. Jika Anda masih mempunyai hutang konsumtif, apalagi hutang tersebut mempunyai bunga, maka stop investasi saham, lunasi dulu hutang Anda. Masih lebih baik Anda tidak berinvestasi saham namun hutang lunas, dibanding berinvestasi saham tapi hutangnya menumpuk. Ingat, investasi itu untuk masa depan, namun hutang adalah kewajiban masa kini. Bagaimana Anda bisa tenang memikirkan masa depan jika kewajiban masa kini belum diselesaikan? Apalagi jika hutang konsumtif itu mempunyai bunga, dan bunga itu terus menggulung setiap bulan, seperti bunga kartu kredit, rentenir, peer-to-peer lending, dan lain sebagainya. Tujuan Anda akan menghasilkan compounding dari investasi saham, jadi selesaikan dulu compounding di hutang, baru berusaha menghasilkan compounding di saham. Kemudian akan muncul pertanyaan, bagaimana jika saya berinvestasi saham yang mana hasilnya digunakan untuk bayar hutang? Saya sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Saham adalah instrumen investasi risiko tinggi, apalagi bagi mereka yang masih awam. Bagaimana mungkin Anda mempertaruhkan sisa dana yang dimiliki ke instrumen risiko tinggi yang sebenarnya bisa digunakan untuk mencicil pembayaran hutang tersebut? Tidak usah berpikir yang aneh-aneh ya, fokus saja ke penyelesaian hutang konsumtif terlebih dahulu. Barulah Anda masuk ke pasar modal dan menjadi seorang investor. Tetap semangat ya! Poin ketiga, tidak tahu apa yang dibeli. Stop investasi saham jika tidak tahu apa yang dibeli. Anda sudah mempunyai emergency fund dan tidak mempunyai hutang. Namun, masuk ke pasar modal tanpa ada pengetahuan dan mulai membeli saham. Ironisnya, Anda tidak mengetahui apa-apa tentang saham yang dibeli, hanya berdasarkan rekomendasi atau isu beredar. Hal ini sering dijumpai di kalangan pemula yang masuk ke pasar saham. Itu membuat jika terjadi penurunan yang signifikan, Anda akan merasakan kepanikan yang luar biasa. Ada satu statement lagi yang sering disampaikan, jika Anda tidak tahu apa-apa, beli saja saham blue chip. Dalam jangka panjang pasti naik. Saya kurang setuju dengan statement ini. Kenapa? Tentu karena Anda tidak tahu apa-apa. Sekalipun saham itu adalah blue chip, yang mana merupakan perusahaan terkenal seperti BCA, BRI, Unilever, HMSP Sampurna, dan lain sebagainya, jika Anda tidak tahu tentang perusahaan itu, jangan dibeli. Tidak semua saham blue chip layak untuk diinvestasikan. Dan kalaupun saham yang Anda beli itu sebenarnya layak, Anda tidak mempunyai dasar yang kuat kenapa membelinya. Saya jamin, Anda akan merasakan kepanikan jika terjadi penurunan harga secara signifikan. Kita bisa mengambil contoh dari realita di tahun 2020, di mana pada bulan Maret terjadi penurunan masif untuk berbagai saham kelas kakap. Tidak peduli sebagus apa saham itu, seberapa murahnya dia, seberapa besar potensi capital gain, namun, jika Anda tidak tahu apa-apa, jangan dibeli. Setiap investor punya sudut pandangnya masing-masing terhadap satu saham. Saham A yang dipandang baik oleh investor A, bisa saja menjadi jelek di persepsi investor B. Tak ada hal mutlak di investasi saham, karena setiap orang punya argumennya masing-masing. Poinnya, Anda harus punya dasar sebelum melakukan transaksi. Kenapa membeli saham itu? Kenapa membeli di harga itu? Di harga berapa akan dijual? Bagaimana jika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan Anda? Dan lain sebagainya. Ingat, uang yang diinvestasikan adalah uang Anda sendiri, dan Andalah yang bertanggung jawab atas uang tersebut. Apakah uang itu akan bertambah atau berkurang? Semua tergantung pada keputusan Anda. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Thank you.